Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Boy Dejan Point Dekejrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival yang diambil dari kisah nyata, dan film ini berjudul Fires on the Plain yang dirilis pada tahun 2014. Yang mana film ini ceritanya benar-benar menarik dan sangat sedih, dan tentunya banyak juga pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerat ceret cerot. Cerita berlatar belakang pada tahun 1945 saat Perang Dunia Kedua berakhir di Filipina, yang mana di sini kita akan diperlihatkan dengan nasib tentara Jepang yang masih tersisa. Keadaan mereka benar-benar sangat menyedihkan. Terlihat kala itu seorang prajurit bernama Tamura dirinya mengidap penyakit tuberkulosis, dan atasannya menyuruh Tamura agar pergi ke rumah sakit darurat yang ada di sekitar tempat tersebut dengan dibekali beberapa guruntul ubi. Namun sesampainya di sana Tamura ditolak karena rumah sakit daruratnya sudah penuh, membuat Tamura terpaksa kembali ke atasannya. Melihat Tamura datang dalam keadaan masih sakit, spontan atasannya marah dan menyuruh Tamura agar balik lagi ke rumah sakit darurat tersebut. Jika mereka kembali menolak untuk mengobati Tamura, atasannya menyuruh Tamura agar mengakhiri hidupnya menggunakan granat yang ada di kantongnya tersebut, dan itu benar-benar sangat mengerikan. Dalam perjalanan Tamura menemukan tempat tinggal petani, lantas dirinya pun menghampiri dan menodongkan senjata agar si petani tersebut memberikan makanan yang mereka punya. Dan ketika si petani tersebut hendak mengambilkan makanan untuknya, Tamura langsung kabur meninggalkan tempat tersebut disebabkan dirinya melihat ada beberapa mayat prajurit Jepang di tempat tinggal si petani tersebut dalam keadaan yang mengerikan. Setibanya di rumah sakit darurat tersebut, kali ini Tamura tidak langsung masuk, melainkan dirinya menunggu di luar bersama prajurit lain. Lalu di sana seorang prajurit bernama Yasuda menyuruh bawahannya yang bernama Nagamatsu agar menukar rokok sampurna kretek miliknya dengan ubi kepada Tamura. Melihat itu Tamura menolak karena dirinya tidak merokok, tetapi walaupun demikian Tamura memberikan ubinya kepada Nagamatsu yang terus mengemis pikarunyangan tersebut. Kenapa Yasuda sampai menukar rokoknya dengan ubi? Karena nasib tentara Jepang pada saat Perang Dunia Kedua berakhir di Filipina itu keadaannya benar-benar sangat menyedihkan, yang mana sebagian besar dari mereka mati kelaparan karena diusir dari kota oleh pihak Amerika Serikat dan warga Filipina. Jadi sebiji ubi saja itu sangat berharga sekali bagi mereka untuk menyambung nyawa. Oke, lanjut. Malamnya Tamura menemukan Nagamatsu dipukuli karena sudah berani mencuri ubi untuk makan pasien. Melihat itu Tamura yang merasa kasihan dirinya bersedia memberikan ubinya kepada kepala rumah sakit darurat tersebut dengan syarat dia harus melepaskan Nagamatsu. Dan ketika kepala rumah sakit darurat tersebut sedang marah kepada Tamura, tiba-tiba serangan dari pihak Amerika Serikat datang membuat kepala rumah sakit tersebut mati. Bahkan akhirnya tempat penampungan para pasiennya juga hancur dibom oleh prajurit Angkatan Udara Amerika Serikat yang menyerang mereka tersebut. Dikarenakan keadaan di tempat tersebut sudah tidak aman, lantas saat itu Tamura pun pergi meninggalkan tempat tersebut sambil tertawa sendiri seperti orang yang galau alias tidak waras. Beberapa hari kemudian Tamura yang kala itu berjalan sendirian akhirnya ngagolepak tak walakaya dikarenakan makanan yang dibawanya sudah habis. Disebabkan sudah tidak mempunyai makanan sedikit pun, akhirnya Tamura nekat mau mengakhiri hidupnya dengan granat. Namun sebelum perbuatan tersebut dilakukan tanpa sengaja, di sana Tamura melihat tanaman singkong. Melihat itu lantas Tamura pun bangkit dan merabutnya lalu memakannya dengan sangat ponyok. Sekembalinya dari air, Tamura yang berjalan ke atas dirinya menemukan banyak tanaman singkong. Tentunya hal tersebut membuat Tamura merasa bahagia dan langsung merebut tanaman-tanaman singkong tersebut, kemudian memakannya sampai dirinya ngarengkol sakit perut.
Paginya Tamura menyadari bahwa dirinya sangat membutuhkan api untuk membakar singkong tersebut supaya dirinya tidak sakit perut. Dan saat Tamura melihat ke sebelah kirinya dirinya melihat bahwa di bawah bukit tersebut ada tempat tinggal petani. Melihat itu lantas Tamura pun pergi menghampiri tempat tinggal petani tersebut dengan tujuan mau meminta korek api. Siangnya sesampainya di sana Tamura menemukan bahwa tempat tinggal para petani tersebut sudah kosong dan di dalamnya tidak ada barang berguna apapun untuk bisa diambil termasuk korek api yang dibutuhkannya menjadikan Tamura merasa kesal. Saat Tamura sedang kesal tanpa disangka seekor anjing datang nyerenteng mau menggigitnya membuat Tamura akhirnya terpaksa membunuh anjing tersebut. Setelah membunuh anjing tersebut di sana Tamura menemukan sebuah gereja yang ditinggalkan lalu dirinya pun menghampiri gereja tersebut. Sebelum masuk di sana Tamura melihat ada beberapa mayat prajurit Jepang. Kelihatannya mereka mati dibunuh oleh para petani yang dendam karena sebelumnya mereka sudah memperlakukan para petani tersebut dengan sangat kejam. Walaupun di sana ada mayat rekan-rekannya tetapi kala itu Tamura masuk lalu tidur di dalam gereja tersebut. Dan ketika Tamura sedang enak-enak tidur tiba-tiba di sana dirinya mendengar suara orang bernyanyi. Mendengar itu lantas Tamura pun bangkit dan pergi keluar. Sesampainya di luar Tamura melihat ada sepasang suami istri yang berlari menuju gereja tersebut. Melihat itu spontan Tamura pun langsung masuk dan bersembunyi. Tamura yang kala itu bersembunyi dirinya melihat sepasang suami istri itu seperti mengambil sesuatu dari papan lantai gereja tersebut. Karena penasaran sekaligus butuh korek api, akhirnya Tamura pun keluar dari persembunyiannya. Sambil menodongkan senjata, Tamura mengatakan bahwa dirinya membutuhkan korek api. Dan jika mereka tidak memiliki korek api tersebut, dirinya tidak akan membunuh mereka asalkan mereka jangan berteriak. Walaupun Tamura sudah mengatakan demikian, tetapi si wanita itu malah menjerit seperti orang yang tidak waras, membuat Tamura panik dan tanpa sengaja membunuhnya. Disebabkan sudah membunuh istrinya di sini Tamura pun terpaksa mau membunuh suaminya agar dia tidak memberitahukan keberadaan dirinya kepada yang lain. Namun sialnya sebelum Tamura menarik pelatuk senjatanya si pria tersebut keburu kabur. Lalu saat itu Tamura pun menghampiri mayat wanita tersebut dan di sana dirinya menemukan kotak yang berisi garam. Rupanya sepasang suami istri tersebut datang ke gereja itu mau mengambil garam simpanan mereka. Dengan perasaan bahagia Tamura pun mengambil garam tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat itu dengan sangat ketakutan. Dalam perjalanan Tamura membuang senjatanya ke sungai dengan tujuan dirinya mau menyerah ke pihak Amerika. Sesampainya di tempat dirinya meninggalkan singkong di sana Tamura bertemu dengan beberapa prajurit Jepang yang lain, di mana salah seorang dari mereka yang bernama Jasmani mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Palompon karena mereka mendapat perintah agar semua prajurit yang ada di Leyte pergi ke Palompon. Ketika Jasmani mengatakan demikian, Tamura ngerumpuyuk batuk. Saat Tamura ngerumpuyuk batuk, Jasmani menemukan bahwa Tamura memiliki garam. Kemudian dirinya pun menawarkan jika Tamura membagi garamnya kepada mereka, maka Tamura boleh bergabung dengan mereka menuju Palompon. Mendengar itu Tamura pun menyetujuinya. Menjelang malam di perjalanan Jasmani menyuruh anak buah terdekatnya agar berbelok dan beristirahat di suatu tempat. Saat sedang beristirahat di sana Jasmani menanyakan apa yang Tamura lakukan di rumah ketika dirinya belum direkrut menjadi prajurit. Tamura menjawab bahwa dirinya adalah seorang penulis. Mendengar itu Jasmani mengungkapkan bahwa kepintaran yang dimiliki Tamura itu tidak ada artinya jika dalam keadaan sengsara semacam ini. Dan di sana Jasmani menakut-nakuti Tamura dengan mengatakan bahwa dulu dirinya bisa selamat dari kelaparan di New Guinea itu karena dirinya memakan temannya sendiri, di mana perkataan Jasmani tersebut membuat Tamura yang mendengarnya sangat ketakutan. Paginya mereka pun melanjutkan perjalanan. Sebelum berangkat Jasmani memberikan senjata kepada Tamura untuk berjaga-jaga. Namun belum juga mereka jauh berjalan, tiba-tiba di sana mereka diberondong oleh prajurit Amerika dari pesawat menyebabkan salah seorang dari mereka mati. Ketika mereka sedang berjalan-jalan kukurusukan di hutan di sana mereka menemukan prajurit dari pihak mereka mengakhiri hidupnya dengan granat. Selain itu di perjalanan mereka juga bertemu dengan Nagamatsu yang menawarkan rokok sampurna kretek untuk ditukar dengan makanan yang mereka punya, menjadikan Jasmani yang melihatnya muak dan memukul Nagamatsu hingga ngagoler.
Melihat itu Tamura yang merasa kasihan dirinya menyuruh jasmani agar pergi duluan, sementara dirinya menghampiri Nagamatsu dan memberinya singkong. Lalu di sana Tamura menanyakan kepada Yasuda, apakah dirinya tidak bisa berjalan sehingga terus memanfaatkan Nagamatsu untuk menjual rokok sampurna kretek miliknya. Yasuda menjawab ya dirinya memang tidak bisa berjalan, akan tetapi dirinya tidak memanfaatkan Nagamatsu karena ketika rokoknya berhasil ditukar dengan makanan dirinya selalu membaginya dengan Nagamatsu. Tamura yang kala itu berjalan akhirnya berhasil menyusul jasmani. Lalu di sana jasmani memberitahukan bahwa jalan yang harus ditempuh oleh mereka sekarang itu sangat sulit karena harus melewati bukit yang di bawahnya terdapat rumah penduduk desa. Karena hal tersebut jasmani memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya di malam hari agar mereka tidak ketahuan oleh penduduk desa tersebut. Sebab jika ketahuan pastinya mereka akan dibunuh, mengingat sebelumnya perlakuan mereka ke penduduk desa tersebut sangatlah kejam. Sesudah berkumpul terlihat di sana seorang prajurit bernama Sukiro meminta garam kepada Tamura, dan ketika Tamura hendak memberinya, Sukiro mengajaknya pergi ke belakang pohon. Setelah memberikan garam, Tamura menanyakan apakah benar saat kelaparan di New Guinea itu mereka tega memakan temannya sendiri demi untuk bertahan hidup. Sukiro menjawab tidak, dan apa yang dikatakan jasmani itu hanya untuk menakut-nakuti Tamura saja. Malamnya mereka pun melanjutkan perjalanan menaiki bukit. Sesampainya di atas bukit, Tamura bertemu dengan prajurit lain. Terlihat saat itu mereka berjalan merangkak karena takut ketahuan oleh pihak Amerika dan penduduk desa. Namun sialnya walaupun berjalan merangkak, mereka tetap ketahuan oleh pihak Amerika. Hingga akhirnya mereka pun dicacar bolang dengan sangat-sangatlah brutal. Tamura yang tadi berada paling belakang dirinya berhasil selamat tidak tertembak karena keburu ngagulipakeun tubuhnya ke bawah, sementara prajurit yang lain semuanya mati termasuk jasmani. Keesokan harinya Tamura yang kala itu sudah hampir sampai di jalan, dirinya melihat dari semak ada mobil prajurit Amerika yang berhenti di tempat tersebut. Kemudian membawa prajurit Jepang yang masih hidup ke mobil mereka untuk dibawa ke rumah sakit. Melihat itu akhirnya Tamura pun memutuskan untuk menyerah kepada mereka. Dan sebelum Tamura keluar dari semak, terlihat di sana ada prajurit Jepang yang lain mendahului Tamura menghampiri mobil prajurit Amerika tersebut sambil membawa kain putih sebagai tanda menyerah. Namun naasnya si prajurit yang hendak menyerah itu dibunuh oleh seorang wanita Filipina yang dendam karena dirinya pernah dinodai oleh prajurit Jepang. Walaupun prajurit Amerika berusaha mencegahnya, tetapi si wanita tersebut malah terus menembak. Hingga akhirnya si prajurit Jepang yang mau menyerah itu pun mati, menjadikan Tamura yang melihatnya pergi dengan penuh ketakutan. Tamura yang saat itu berjalan jejeleg-jegan tanpa arah di sepanjang jalan, dirinya menemukan banyak mayat prajurit Jepang yang mati bergelimpangan. Sementara yang masih hidup, keadaannya sudah benar-benar sangat menyedihkan. Setibanya di suatu tempat, Tamura melihat jasmani sedang beristirahat di bawah pohon. Melihat itu lantas Tamura pun menghampirinya. Kemudian beristirahat di bawah pohon tersebut bersama jasmani dalam keadaan perutnya kelaparan, kukuru bukan hayang daharan. Lalu di sana sambil tertawa jasmani mengatakan jika Tamura lapar maka Tamura bisa memakan dirinya. Mendengar itu Tamura kabur ketakutan. Namun tak lama dirinya kembali menghampiri jasmani. Dan ketika dilihat ternyata yang ada di bawah pohon tersebut bukanlah jasmani melainkan mayat prajurit lain yang sudah busuk dimakan belatung. Rupanya apa yang dilihatnya tadi itu adalah halusinasi akibat dirinya kelaparan, sebab sebenarnya jasmani itu telah mati di atas bukit. Setelah kejadian tersebut, Tamura yang kala itu kelaparan, dirinya meneruskan perjalanan sampai akhirnya Tamura tidak mampu lagi berjalan. Beruntungnya dalam keadaan sengsara semacam itu dirinya ditemukan oleh Nagamatsu. Lalu Nagamatsu memberinya air minum dan makanan berupa daging monyet.
Kemudian saat itu Nagamatsu pun membawa Tamura ke tempat berlindungnya. Sesampainya di sana Tamura tidak menemukan Yasuda ada di tempat tersebut. Karena hal itu lantas Tamura pun menanyakan, "Di mana Yasuda?" Nagamatsu menjawab bahwa dirinya sengaja memilih tidur sendirian disebabkan Yasuda itu orangnya kejam. Ditakutkannya ketika Nagamatsu tidur Yasuda membunuhnya dan memakannya, mengingat kala itu mencari makanan sangatlah sulit. Lalu di sana Nagamatsu juga memberitahukan bahwa golok yang di dekatnya itu bukanlah untuk membunuh Tamura, melainkan untuk membunuh monyet sebab dirinya bukanlah orang kejam seperti Yasuda. Walaupun Nagamatsu sudah mengatakan demikian, tetapi malam itu Tamura tidak bisa tidur dengan nyenyak sebab dirinya takut dibunuh oleh Nagamatsu. Namun sampai pagi tiba ternyata Nagamatsu tidak membunuh dirinya karena memang Nagamatsu menolong Tamura itu dengan hati ikhlas bukan untuk dibunuh dan dijadikan presiden makanannya. Setelah Nagamatsu terbangun dirinya membawa Tamura ke tempat berlindung Yasuda kemudian diberinya makan. Ketika Tamura sedang makan di sana, Yasuda mengungkapkan bahwa dirinya kekurangan senjata untuk berburu monyet sebab amunisi dirinya dan Nagamatsu sudah hampir habis. Mendengar itu Tamura mengatakan bahwa dirinya memiliki granat. Melihat Tamura berkata jujur kepada Yasuda, spontan Nagamatsu pun ngicipan. Sebelum pergi untuk berburu monyet di sana, Nagamatsu berpesan agar Tamura tidak memberikan granatnya kepada Yasuda. Sebab jika Yasuda sudah memiliki granat, maka Yasuda pasti akan membunuh dirinya dan Tamura untuk dijadikan persediaan makanan. Setelah Nagamatsu pergi, Yasuda memaksa Tamura agar mengeluarkan granatnya. Dikarenakan Yasuda memaksa, akhirnya Tamura pun terpaksa menuruti kemauan Yasuda tersebut. Dan ketika Tamura mengeluarkan granatnya, Yasuda dengan cepat merebutnya. Melihat itu spontan Tamura pun mau merebutnya kembali dari tangan Yasuda. Namun Yasuda mengancam sambil mengeluarkan senjata andalannya, membuat Tamura ketakutan dan terpaksa mengikhlaskan granatnya dimiliki oleh Yasuda, si manusia biadab tersebut. Tak lama di sana mereka mendengar suara tembakan. Mendengar itu spontan Tamura pun pergi menghampiri Nagamatsu karena Tamura menyangka Nagamatsu berhasil mendapatkan seekor monyet untuk makan mereka. Namun sesampainya di sana Tamura merasa terkejut disebabkan ternyata Nagamatsu bukan berburu monyet melainkan sedang memburu manusia. Melihat Tamura mengetahui perbuatannya, lantas Nagamatsu pun menghampirinya. Nagamatsu mengatakan bahwa sekarang Tamura sudah tahu yang dimaksud berburu monyet oleh dirinya dan Yasuda itu bukanlah berburu monyet melainkan berburu manusia. Jadi kemarin yang diberikan kepada Tamura itu adalah daging manusia bukan daging monyet. Mendengar itu Tamura pura-pura tidak terkejut walaupun sebenarnya dirinya sangat ngeri. Lalu di sana Nagamatsu menanyakan, "Di mana granatmu?" Tamura menjawab bahwa granatnya diambil oleh Yasuda. Mengetahui itu spontan Nagamatsu pun berlari menuju tempat berlindung Yasuda. Sesampainya di sana Nagamatsu menipu Yasuda agar menggunakan granatnya dengan mengatakan bahwa dirinya tidak berhasil mendapatkan monyet untuk makan mereka. Mendengar itu si Yasuda biadab pun marah dan melemparkan granatnya menjadikan Tamura yang belum kabur jauh pundaknya terluka namun beruntungnya dirinya masih hidup. Melihat Yasuda benar-benar tega melemparkan granat kepada temannya sendiri, spontan Nagamatsu pun marah dan langsung menghampiri tempat berlindung Yasuda dengan tujuan dirinya mau membunuh si Yasuda biadab tersebut. Memang sinting si Yasuda ini sampai tega mau membunuh temannya sendiri demi untuk bertahan hidup, padahal jika sungguh-sungguh mencari pasti ada makanan yang lain yang bisa dimakan dibanding memakan temannya sendiri seperti pucuk-pucukan, kayak humut, kayak dasar mengajikan sekali. Oke, lanjut. Namun sesudah dicari Yasuda tidak ada di tempat tersebut menjadikan Nagamatsu semakin marah sekaligus sedih. Karena dirinya merasa tertipu, ternyata selama ini si Yasuda biadab tersebut bisa berjalan. Sambil memegang golok Nagamatsu mengatakan kepada Tamura bahwa dirinya akan membunuh si bebengok Yasuda. Sebab jika tidak dibunuh pastinya mereka berdua akan menjadi korban si Yasuda biadab tersebut. Paginya selepas terbangun Tamura menyuruh Nagamatsu agar membunuh dirinya supaya Nagamatsu dan Yasuda berdamai dan tidak kelaparan. Mendengar itu Nagamatsu tidak menjawab dirinya malah diam. Tak lama Yasuda datang ke tempat tersebut. Melihat itu Nagamatsu yang sudah muak pun langsung membunuhnya tanpa ampun hingga akhirnya si biadab Yasuda pun modar.
Nagamatsu yang kala itu belum merasa puas membunuh Yasuda terlihat dirinya mengambil golok untuk mencabik-cabik tubuh Yasuda dan memakannya. Melihat itu Tamura yang mempunyai rasa kemanusiaan pun mencoba mencegahnya. Namun Nagamatsu yang sudah kesurupan jurik dan sangat benci kepada Yasuda dirinya tidak bisa dicegah. Menjadikan Tamura beralih mengambil senjata untuk mengancam Nagamatsu agar tidak melanjutkan perbuatannya tersebut. Tetapi naasnya saat itu Nagamatsu mengejarnya hingga akhirnya Nagamatsu pun tanpa sengaja terbunuh oleh Tamura. Selepas itu Tamura berjalan sendirian dalam keadaan pikiran yang sangat kacau. Hingga sesampainya di suatu tempat dirinya ditangkap oleh gerilyawan Filipina. Kemudian dibawa ke rumah sakit lapangan Amerika Serikat yang ada di Filipina tersebut. Beberapa bulan kemudian kita akan diperlihatkan dengan Tamura yang sudah berada di rumahnya di Jepang. Terlihat saat itu ketika Tamura sedang makan dirinya batuk-batuk dan diintip oleh istrinya, di mana hal tersebut menandakan bahwa penyakit tuberkulosis yang diderita oleh Tamura itu belum sembuh. Dan kelihatannya Tamura menyembunyikan penyakitnya tersebut dari istrinya, membuat istrinya yang sedang mengintipnya itu merasa sedih. Di akhir cerita Tamura keluar dari kamarnya dan di sini dirinya merasa ngeri ketika teringat kepada pengalamannya saat berada di Filipina yang hampir mati kelaparan. Bahkan dirinya hampir jadi santapan temannya yang biadab. Tamat ending yang sangat mentamurakan.